Barbershop di Indonesia sangatlah besar. Kita bisa melihat sudah banyaknya barbershop yang begitu berjamur di kota-kota besar seperti ibu kota Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, atau kota besar lainnya. Pesatnya barbershop juga didukung dengan komunikasi dan edukasi dari tukang cukur itu sendiri. Pencarian suatu potongan rambut yang cocok untuk customer itu bisa dilihat dari pencarian di internet. Tetapi tukang cukur dan customer memiliki suatu keresahan yang dimana customer tidak bisa menyimpan suatu database antara potongan rambut yang dia suka untuk dipakai di kemudian harinya. Nah, keresahan ini adalah suatu informasi yang akan saya presentasikan di perancangan sistem aplikasi saya. Bagaimana jika customer sudah cocok dengan potongan rambut dan dia ingin memotong rambut di kemudian hari dengan potongan yang sama, customer itu bisa, karena kita sudah memiliki suatu database penyimpanan potongan rambut itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raden Gibran Ramadan. Di kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan project yang saya buat, yaitu King Cuts Barbershop. Di sini kalian bisa melihat ada tombol, yaitu admin, barber, dan exit. Jika kita mengklik tombol button admin ini, maka di situ akan keluar username, password, login, dan back, yaitu form login. Sekarang kita memasukkan password dan username yang terlebih dahulu, habis itu login. Dan di situ ada message login berhasil. Kita klik OK. Dan akan muncul form input data barber untuk mengisi data barber. Barber yang saya maksud di sini adalah data pegawainya, seperti kolom pada bagian kanan seperti table 331, 332, Gibran, Nadine. Nah, sekarang kita tulis kode barber. Nama barbernya misalnya Junet. Terus kita tulis passwordnya. Terus kita tulis alamatnya. Kita tulis juga nomor teleponnya. Dan terakhir kita tulis juga emailnya. Nah, habis itu kita klik save. Di situ ada tulisan notif data berhasil ditambah. Kita klik OK. Nah, itu ada muncul di kolom bagian kanan, ada tambah input data barber yang tadi kita tulis, namanya Junet. Dan itu langsung otomatis masuk ke database-nya. Misalnya kita mau mengedit, misalnya mengganti passwordnya, atau misalnya ganti nama. Nah, misalnya kita ganti password nih. Kita klik, di situ kita langsung ganti misalnya jadi 1, 2, 3, 4, 5. Itu langsung masuk edit, data berhasil diubah. Nah, di situ kita lihat di tombol kolom bagian kanan, itu nanti akan muncul password yang barunya. Nah, 1, 2, 3, 4, dan 5. Jika ingin menghapusnya, kita tinggal mengklik juga dan kita klik tombol delete. Data berhasil dihapus. Data yang tadi yang kita tulis Junet itu sekarang sudah terhapus. Nah, sekarang kita masuk ke button exit untuk kembali lagi ke menu yang di awal tadi. Tampilan form ini hanya untuk admin, untuk mengisi data pegawai aja. Kita klik exit. Sekarang kita masuk ke barber. Kita masukin password yang tadi kita buat, yang tadi ada nama Gibran. Nah, terus kita misalnya masuk username-nya. Terus kita pakai password 2, kita login. Nah, di situ ada nama pegawai yang tadi kita input. Gibran berhasil login. Kita klik OK. Nah, di sini masuk yaitu input data customer. Di sini adalah tampilan untuk menginput data customer. Misalnya di sebelah kanan sudah saya input tuh ada 4 customer dari Jono, Ender, Enderi, dan Judi. Kita tulis kode customernya untuk menginput data customer yang baru. Misalnya namanya Andri, tanggalnya kita tulis tanggal
misalnya tanggal kapan dia untuk daftar di input data customernya. Kita pilih tanggal 4, kita tulis jenis rambutnya, di situ ada lurus, gelombang, keriting, kribo, kita tulis misalnya kribo. Kita masukin kode barber. Kode barber ini adalah kode yang dimana input data pegawai yang tadi kita tulis. Saya kita klik 331, nah itu keluar nama Gibran. Nah kita klik save, data berhasil ditambah. Nah database customer berhasil bertambah menjadi 5. Jadi untuk klik edit, kita klik aja di kolom yang data pencarian data itu, kita edit nih, misalnya kita ganti jenis rambutnya. Habis itu kita save edit. Nah data berhasil diubah misalnya di jenis rambutnya atau misalnya kode barbernya. Sekarang kita hapus delete. Nah sekarang berhasil dihapus delete. Nah itu ada menu data master, yaitu data customer, transaksi, dan reservasi. Misalnya kita masuk ke reservasi, kita input data reservasi. Nah kode reservasi itu ya misalnya kayak 213, 214, 216. Misalnya kita tulis kode reservasinya 215. Nah terus kita tulis namanya. Terus kita pilih tanggalnya. Misalnya mau reservasi buat booking cukur rambutnya, misalnya tanggal 6. Nanti jamnya di situ ada pilihan dari jam 10 sampai jam closing jam 9. Nah itu di sistem kita bisa memilih di jam customernya mau booking jam berapa. Misalnya kita pilih jam 11, kita save. Data berhasil ditambah. Nah ketika misalnya kita mau mengedit atau misalnya mengganti jam nih, kita ganti jamnya misalnya di jam berapa ya, misalnya customer nelpon ke kita minta pergantian jadwal, itu bisa kita tinggal edit dari menu ini. Misalnya kita ganti, kita mulai dari bulan Juli tanggal 6. Misalnya kita ganti jamnya jam 11 atau mungkin jam itu, kita edit tanggal dan jam sudah dipesan. Nah itu sudah dipesan, jadi kita tidak bisa ditambahkan lagi. Misalnya kita ganti jamnya yang lain atau tanggal yang berbeda, jadi kita tidak bisa dua bookingan di jam yang sama. Jadi harus satu bookingan, satu jam, satu waktu yang sama. Jadi berhasil dihapus. Kita masuk lagi ke transaksinya di data masternya. Nah di situ kita bisa nulis kode customernya. Nah kode customer itu adalah input database customer yang kita save. Misalnya 442 kita cari. Nah di situ ada nama muncul data customer. Itu nama customernya, tukang cukurnya siapa, nama barbernya siapa, jenis rambutnya apa. Di situ sudah kelihatan. Nah misalnya kita ngelihat treatmentnya, ada pilihan menu di King Cuts Barbershop seperti King Senior Barber, King Head Barber, Little Senior Barber, Little Head Barber, dan lain-lain. Shave, trim, hair coloring, cream bath, dan macam-macam. Misalnya kita coba di King Head Barber. Terus kita klik, maka akan muncul diskon otomatis 10% karena diskon dari customer yang sudah pernah motong lebih dari sekali atau 2 kali. Misalnya customernya itu kita nggak baru sekali nih, nah otomatis kita nanti kita pilih misalnya King Head Barber, otomatis tidak ada diskon sama sekali karena tidak ada input database customer sebelumnya. Kita masukkan lagi. Nah sekarang muncul lagi diskon 10.000 atau bisa dibilang diskon 10% dari harga King Cuts si head barbernya.
Sekarang kita masuk ke hitung. Jadi total 90.000, misalnya kita bayar 100.000. Nah, nanti akan muncul kembalian yaitu 10.000. Kita save. Data berhasil ditambah. Nah, sekarang kita lihat di kolom bagian pencarian data di bagian bawah. Di situ sudah ada input masuk. Bisa kita klik delete, data berhasil dihapus. Sekarang kita masuk kembali lagi ke menu awal di laporannya, laporan customer dan laporan transaksi. Nah, di sini kita bisa melihat tanggal customer inputnya, yaitu nanti ada tulisan customernya, daftarnya, dan lain-lain. Tanggal customer mendaftar, tanggal customer, kode customernya, nama tukang cukurnya atau nama barbernya, atau jenis rambutnya. Lalu di bawah ada tulisan tanggal, misalnya itu tanggal 4 Juli, manajernya saya sendiri, Raden Gibran. Nah, sekarang yang terakhir adalah laporan transaksi. Nah, di sini adalah bentuk laporan transaksinya, ada logo KingCards-nya, ada alamatnya, ada kode customer, nama barbernya, jenis rambutnya, treatmentnya, harga, dan terakhir tanggal sama manajer saya sendiri, Raden Gibran. Kita exit. Oke. Itu aja presentasi untuk demonstrasi perancangan sistem aplikasi KingCards Barbershop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.